Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arianti, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan dosen saya pada mata kuliah MPIO. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama. Untuk soal pertama itu, menurut Handoko pada tahun 2012, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk perubahan sendiri adalah keadaan yang berubah di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Untuk perubahan itu sendiri ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berupa sumber daya manusia, perilaku, dan keputusan manajemen. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa karakteristik demografis, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial dan politik. Untuk inovasi dalam organisasi adalah suatu hal yang baru berupa apapun yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi, baik itu organisasi formal maupun organisasi informal. Inovasi ini selalu berbentuk proses perubahan yang memberikan kemajuan bagi organisasi tersebut. Nah, inovasi sendiri tidak hanya berkaitan tentang perubahan, bisa saja seperti ide, gagasan, atau sesuatu hal yang baru. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan bagaimana seharusnya menghadapi lingkungan luar organisasi dalam rangka adaptasi lingkungan. Untuk menghadapi lingkungan luar organisasi dalam rangka adaptasi lingkungan, organisasi itu sendiri harus menerima perubahan dengan mensyaratkan metode baru, memaksa para pemimpin untuk memahami peran dan tanggung jawab organisasi dalam konteks yang lebih holistik. Ibarat mengemudikan mobil balap dengan kecepatan tinggi di sirkuit ketika elemen cuaca ekstrim, mereka harus lebih siap menghadapi tantangan dramatis yang bisa muncul setiap detiknya. Setiap perubahan arah harus dicermati mengingat tingkat keefektivitas suatu organisasi. Saya ulangi, setiap perubahan arah harus dicermati mengingat tingkat keaktifan suatu organisasi tergantung pada sejauh mana kemampuan mereka dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Bisa mengarah pada efektivitas. Pada dasarnya, sebuah perubahan yang dilakukan oleh organisasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan juga perubahan perilaku anggota organisasi lainnya. Langkah yang harus diambil itu agar perubahan dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak, maka perlu menjalankan setiap langkah dengan benar. Adapun itu beberapa langkahnya meliputi sosialisasi, pemahaman, komitmen, implementasi, komunikasi, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi organisasi. Organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya berada karena organisasi adalah sebuah sistem yang terbuka yang selalu beradaptasi dengan lingkungan agar dapat meraih tujuannya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan sosial, politik, alam, dan berbagai variabel lingkungan lainnya. Lingkungan organisasi adalah suatu elemen yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi baik di luar maupun dalam. Faktor lingkungan yang secara langsung berpengaruh terhadap manajemen yaitu para pesaing, pelanggan, penyedia barang, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, merencanakan perubahan, karena pada dasarnya seorang pemimpin dengan kepemimpinannya merupakan agen social of change. Yang kedua, mengorganisasikan perubahan organisasi dalam perubahan. Organisasi bukan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan. Peran kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Tanpa adanya kepemimpinan, sangat berat kiranya tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan revolusi dalam perubahan organisasi, sehingga membawa perubahan yang menjadikan sebuah komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling merempati untuk saya ulangi lagi, kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan revolusi dalam perubahan organisasi, sehingga membawa perubahan yang menjadikan sebuah komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jawab terhadap pertanyaan UTS yang telah diberikan oleh dosen saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.